Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Gimana sih? Udah mau telat ini, udah mau sekolah minggu. Tadi janjian sama Losa Suci, tapi Losa Sucinya belum datang. Kemana ya Losa Suci? Losa Grace sama Losa Suci tidak? Losa Siri? Gak tahu deh. Aduh, adik-adik tahu nggak Losa Suci kemana? Gak tahu ya. Coba kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Losa Suci. Kurang kuat nih adik-adik, soalnya Losa Suci nggak dengar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Losa Suci. Halo Losa. Halo Losa. Tadi macet di jalan. Aduh, ya. Iya Losa. Kita sapa adik-adik yuk. Ayo, Kita mau sekolah minggu kan? Iya Losa. Ayo kita sapa. Halo adik-adik semuanya. Halo. Apa kabar? Baik ya pastinya. Tentu Lose, dan tentunya sudah siap ya mau ibadah kepada Tuhan ya. Harus Losa. Karena hari ini hari apa ya Losa? Hari ini harinya Tuhan. yang Bener pasti. banget Losa. Kalau gitu kita ajak adik-adik berdiri, bertepuk tangan dan semangat. Iya. Kita bersama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Losa, hari Senin harinya Tuhan nggak ya? Hari Senin pasti harinya Tuhan juga langsung. Hari Selasa Losa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua harinya hari Tuhan juga. Tadi kayak kita nyanyi Losa dari Senin sampai hari Minggu. Oke, adik-adik lebih semangat ya. Teman-teman, ikuti Lose gerakannya. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya hari Rabu, hari Rabu, hari Kamis, Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya hari Sabtu Lose. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya Losa, mari kita berdoa dulu ya Losa. Oke, yuk adik-adik semua jangan lupa ikutin Lose ya. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kak Feba, Lose Feba kan pimpin dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi ini untuk pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. kami bisa bangun dengan sehat. Sekarang kami Sekarang kami ingin memuji namamu. ingin memuji namamu. Berkati hati kami Berkati hati kami agar kami bisa sungguh-sungguh. agar kami bisa sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Losa Suci, Ya. Losa Suci cinta nggak sama Yesus? Cinta sama Tuhan Yesus pastinya cinta Lose. Adik-adik di rumah cinta nggak ya Losa? Coba kita tanya, angkat tangan adik-adik siapa yang mengaku cinta Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangannya. Siapa? Oh itu Lose. Pada Iya. angkat tangan di rumah. Angkat tangan semua, Lose. Iya, ternyata adik-adik di rumah semua cinta Tuhan Yesus ya. Iya Losa. Buktinya mereka semua hari ini ikut ibadah kan bersama Semangat, kita Lose. dengan semangat. Itu tandanya mereka dan kita semua mencintai Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, cinta kita harus dalam atau gimana Lose? Dalam Losa, dalam. Lebih dalam ya. Lebih dalam Losa. Kayaknya ada lagunya deh. Kalau gitu ayo kita nyanyi Losa. Oke, apa judulnya ya? I love you, Jesus. I
cinta kepada Tuhan Yesus, kalau dipanggil biasanya mau dengar gak ya? Harus mau dengar Rosa, kan kita cinta sama Tuhan Betul, Yesus. dipanggil untuk ayo adik-adik cepet bangun pagi mau ibadah. Harus jawab iya Rosa. Terus ayo adik-adik dengerin papa mama mau bacain renungan. Harus dengan senang hati. Wah, betul langsung. Kalau kita dipanggil, kita harus menjawab apa? Ya. Oke, kita nyanyi aja langsung lagunya. Ayo Rosa. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Jawab ya. Ayo lebih terus lagi adik-adik kencang. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh gilapa, oh gilapa, haleluya. Oh gilapa, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh gilapa. Sekali lagi ya langsung. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab, jawab ya, ya yang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya Lose. Iya Rosa. Kalau gitu silakan duduk, adik-adik duduk yang rapi. Siapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan. Hai, good morning. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Loso Yosi. Dan Loso harap semuanya sudah duduk dengan baik karena kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Jadi Loso mau ajak kita semua berdoa dulu. Adik-adik di rumah, caranya berdoa masih ingat kan? Lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti Loso berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk hari ini. Tuhan beri kami kesehatan, boleh bangun pagi dengan sukacita, dengan rasa bahagia. Dan kami juga sudah memuji Tuhan, barusan Tuhan dengan suara kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, jadi anak yang duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan sama-sama hari ini, yang akan kita renungkan sama-sama, diambil dari Alkitab. Kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi, kalau kita lihat gambar ini, adik-adik, di situ adalah gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Tadi kita sebelum dengan firman Tuhan kita sudah berdoa. Coba satu kali lagi Loso mau ajak, gimana cara berdoa? Gimana sikap doa yang baik? Ayo coba dilakukan di rumah. Wow, pintar sekali karena kita sudah sering berdoa, jadi tentu kita sudah tahu. Nah, jadi friends, Tuhan waktu itu bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah tempat, ke sebuah taman bernama Getsemani. Coba ikuti Loso bilang, Taman Getsemani.
Good job. Nah, di sana Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pergi bukan buat main-main, friends. Tuhan ke sana pergi berdoa dengan murid-muridnya. Nah, ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Apakah kalian masih ingat? 10, 11, atau 12? Yes, murid Tuhan Yesus ada 12. Kalau murid Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tentu murid-muridnya sayang dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak sayang dengan Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus dan dia membawa orang-orang untuk menangkap Tuhan Yesus. Jadi, ketika Tuhan Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani dengan murid-muridnya, ada 3 yang Tuhan Yesus ajak, ada Yohanes, ada Yakobus, dan juga ada Petrus, friends di sana. Tuhan Yesus pergi berdoa. Tuhan Yesus pergi berdoa ke sana karena Tuhan Yesus sedang ketakutan. Bukan takut karena nilainya jelek, bukan karena Tuhan Yesus takut karena dia jahat, bukan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dan tidak hanya ditangkap, sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalib. Tuhan Yesus sudah tahu itu, friends. Jadi Tuhan Yesus dengan hati yang sangat sedih dan ketakutan, dia pergi berdoa, dia ajak murid-muridnya. Jadi murid-muridnya berdoa di tempat yang satu, Tuhan Yesus pergi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya, murid-muridnya malah tertidur. Tuhan Yesus bangunin mereka dan minta mereka berdoa lagi. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi berdoa. Tuhan Yesus menangis sambil berdoa. Tuhan Yesus bilang, Tuhan, kalau memang aku harus mengalami ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Tuhan Yesus sangat ketakutan, tapi dia tidak menolak dan dia tidak bilang untuk tidak terjadi penyaliban yang akan terjadi, friends. Dan Tuhan Yesus pergi lagi kepada murid-muridnya, dan tebak, murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa atau sedang tidur? Mereka sedang tertidur, friends. Mereka tidur dengan nyenyak. Tuhan Yesus bangunin lagi mereka. Tuhan Yesus suruh mereka berdoa, dan Tuhan Yesus pergi lagi berdoa. Jadi ketika di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang berdoa ini, friends, tiba-tiba datang pasukan rame-rame di tempat Tuhan Yesus berdoa. Untuk apa ya? Memangnya ada maling? Memangnya ada pencuri atau penjahat ya? Kok banyak sekali pasukan-pasukan itu? Ternyata pasukan itu datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan kalian tahu siapa yang memimpin pasukan itu? Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus yang tiap hari sama Tuhan Yesus, ada di depan. Dan murid itu sudah bilang, Yudas sudah bilang sama para pengawal itu, nanti orang yang kucium, dialah Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan sudah berdiri dan melihat bahwa orang-orang datang, Tuhan sudah tahu dia akan ditangkap. Yudas datang, lalu Yudas menyapa Tuhan Yesus, lalu dia cium. Padahal itu tanda bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang dia cium dan harus ditangkap. Dan Tuhan Yesus dibawa, friends, seperti seorang pencuri dan penjahat. Apakah Tuhan Yesus melakukan kesalahan? Apakah Tuhan Yesus seorang penjahat sampai dia ditangkap seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi kenapa Tuhan Yesus melakukan itu, Miss? Kan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus kan bisa buat semua para penjaga-penjaga itu kalah dengan kehebatannya. Yes. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus mengikuti semua rencana yang Allah sudah sediakan untuknya. Tuhan Yesus ditangkap, dan Yudas adalah orang yang menjual Tuhan Yesus kepada para penjaga itu. Ketika ditangkap, friends, Tuhan Yesus mengalami banyak sekali penderitaan. Begitulah cerita Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus merasa ketakutan, yang Tuhan Yesus lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Tuhan Yesus, mungkin kita semua, termasuk Lause dan adik-adik di rumah, papa dan mama kita di rumah, juga pernah merasa ketakutan dan punya ketakutan tersendiri. Mungkin ada yang takut nilainya jelek, takut sama petir, takut sama serangga, takut dimarahin, dan banyak lagi, friends. Tapi kita bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan Yesus lakukan untuk menghadapi itu semua adalah dia berdoa sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik,
Kalau sekarang kita berdoa sama Tuhan, berdoanya sungguh-sungguh. Jangan kita tutup mata, kita lipat tangan, tapi di dalam pikiran kita adalah kapan aku bisa main game, kapan aku bisa jalan-jalan, kapan aku bisa makan. Enggak seperti itu lagi. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan kita nggak mau seperti murid Tuhan Yesus, disuruh berdoa malah tidur dengan nyenyak. Ya friends, dan ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Coba ikuti Lause. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu ayat hafalan kita hari ini ya. Jadi semoga firman Tuhan semakin menguatkan kita bahwa Allah rela mati di kayu salib, friends, menderita itu karena Dia mengasihi Lause, mengasihi adik-adik di rumah, mengasihi orang tua kita, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi semua orang. Sebelum ini berakhir, Lause akan menanyakan apakah adik-adik masih ingat dengan cerita firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, yuk siap-siap. Yang bisa langsung jawab dengan cepat ya. Kemanakah Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi? Ke sebuah taman. Apakah nama tamannya? Ada yang bisa? Ya, apakah jawabannya nak? Yes, Taman Getsemani. Good job. Pertanyaan kedua, ayo yang lain, jangan sampai ketinggalan. Ya, pertanyaan yang kedua adalah apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan Yesus mau ngapain di Taman Getsemani? Yaitu jawabannya berdoa. Good job. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berdoa? Mereka sedang tertidur. Mereka sedang tertidur. Good job. Pertanyaan berikutnya, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus dan yang mencium pipi Tuhan Yesus sebagai tanda supaya Tuhan Yesus ditangkap? Jawabannya adalah di depannya Y, bukan Yosi, Yudas Iskariot. Good job friends. Berarti masih ingat firman Tuhan hari ini. Dan jangan sampai kita lupa untuk berdoa sungguh-sungguh dan kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Langsung ajak semuanya untuk berdoa sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur karena Tuhan mau datang ke dalam dunia ini, mengalami banyak penderitaan untuk menebus dosa kami Tuhan, dan karena Engkau begitu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih bersungguh-sungguh. Kami boleh menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam setiap situasi kami. Berkati Tuhan anak-anak yang ada di rumah supaya mereka boleh terus bersukacita, mereka sehat, mereka bisa belajar dengan giat Tuhan di masa-masa yang terbatas ini. Berkati juga Tuhan untuk orang tuanya, Tuhan berkati, Tuhan beri kebahagiaan Tuhan, kesabaran, dan juga hikmat daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak yang ada di rumah. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan jadikan saluran berkat buat banyak orang, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama dan bertemu bersama-sama di gereja dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, selamat hari Minggu. Sedih loh tadi dengar ceritanya Tuhan Yesus ditangkap. Aduh, kenapa Lause ditangkap Tuhan Yesusnya? Sebenarnya Tuhan Yesus ditangkap itu menggantikan kita loh Lause. Kita kan sering nakal, apalagi Lause suka malas sekolah minggu, malas belajar.
berdosa. Bener ya. banget Lause. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Karena itu kita harus sayang kepada Tuhan ya Lause. Iya Lause. Bagaimana cara sayangnya Lause? Melalui persembahan Lause. Ya, kita juga bisa sayang kepada Tuhan melalui cinta kasih kita dengan memberi ucapan syukur persembahan ya Lause ya. Nah, gimana kita caranya memberi persembahan adik-adik? Yang pertama, kita dulu pernah dibagikan apa Lause? Celengan Lause. Iya, celengan 1 tahun yang lalu tuh. Ayo, Lause masih bagi punya celengan. Masih diisi nggak ya? Nah, persembahannya boleh masuk ke celengan ini atau juga boleh dimasukkan di amplop ya. Terus yang kedua Lause, gimana caranya? Kita bisa transfer nih adik-adik melalui rekening yang ada di bawah Iya ini. betul, yang ada di sini minta tolong papa mama ya Lause ya. Bener banget Lause. Nah, untuk ngiringi lagu persembahan kita mau nyanyi lagu Sayang-sayang disayang Tuhan. sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Ayo Lause, kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik di rumah juga kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa, ikutin Lause. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena Tuhan Karena Tuhan sudah menderita, menggantikan kami, menggantikan kami orang yang berdosa. orang yang berdosa. Saat ini Tuhan, Saat ini kami Tuhan, mau bersyukur kami mau bersyukur buat cinta Tuhan buat cinta Tuhan kepada kami. kepada kami. Kami memberikan Kami memberikan cinta kami kami kepada Tuhan kepada Tuhan melalui melalui ucapan syukur, ucapan syukur persembahan ini. persembahan ini. Berkatilah Berkatilah persembahan kami. persembahan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami tolonglah kami dari corona, dari masalah, kesulitan, dalam belajar. Tuhan Yesus, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi kami, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Walau sampai di sini hari ini kita menemani adik-adik sekolah minggu. Aduh, sedih ya Lause, udah Iya, selesai. cepet sekali kita menemani adik-adik. Tapi kita ketemu lagi kapan Lause? Minggu depan. Oke Lause, tetap sehat ya. Kita harus selalu apa Lause? Cuci tangan Lause. Betul, cuci tangan yang bersih selalu. Kemudian apa Lause? Jangan lupa pakai masker. Pakai maskernya dan jaga Jarak. jarak. Oke, sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye bye. Kasihnya hebat atas kita. Ceritanya tentang apa? Orang buta Orang butanya disembuhkan sama Yesus, disembuhkan. Jadi matanya, bisa melihat lagi. coba matamu bisa melihat tidak? Bisa. Oke. Serah Mazmur